Jadi kalau kau bilang Yesusmu itu suri tauladan untuk siapa? Bagaimana meneladaninya? Apa teladannya? Kalau kau tidak mampu mendeskripsikan itu, berarti cuman klaim bahwa dia suri tauladan, Adinda. Kalau kau tanya kepada nabiku, bagaimana kami bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan, menjadi seorang tetangga? Apa ajaran Nabi Muhammad? Seorang mukmin yang baik yang mana tetangganya aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang mukmin yang baik yang mana adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad paling baik kepada istrinya. Coba kau tunjukkan keluhan dari istri-istrinya kepada nabinya. Ada tidak? Begitu juga bertetangga, Nabiku ajarkan bahkan orang-orang tetangganya mencintai beliau, percaya kepada beliau, sahabatnya mencintai beliau, suri tauladan. Seorang ayah yang mencintai putrinya Sayyidah Fatimah, ada suri tauladannya. Kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya, suri tauladan. Menjadi pemimpin khalifah, dia menjadi pemimpin. Bagaimana beliau menjadi panglima perang? Bahkan beliau yang adalah rasul yang punya privilege aja turun ke medan perang. Itu nggak akan dilakukan sama presiden kita. Ketika kita dijajah belum tentu presiden kita ikut ke medan perang. Nabiku yang adalah rasul saja, yang adalah pemimpin pada waktu itu dicintai umatnya, ketika berperang dia maju ke medan perang. Yesus ada memerdekakan orang Yahudi ketika dijajah sama Romawi. Ada gitu membela kehormatan kemuliaan orang-orang yang ada. Kalian dengarkan ceritanya bahwa dia cara mencari seorang suami seperti apa. Yang ada bagaimana cara menjadi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kalau kau butuh keledai, ambil punya orang. Kalau kau mau makan, minta punya orang. Itu nggak bertanggung jawab, bukan laki-laki normal. Kalau kau kayak gitu udah dibuang kau sama keluarga. Kau pengen keledai, ngambil punya orang, ambil keledai orang itu, bilang aku membutuhkan. Diludahi orang kok zaman sekarang. Lapar, buah ara tidak berbuah, dikutuk. Orang lagi jualan nggak ada dikasih informasi dulu. Kayak Satpol PP aja. Hari ini kalau yang dilakukan Yesus itu akan dituduh dia tuh radikal seperti Satpol PP tuh. Orang lagi jualan diacak-acak jualannya. Apa yang bisa kau contoh, Dek? Ketika dia mengatakan, ketika kalian percaya dia hadir ke dunia memikul salib untuk menebus dosa kalian, selesai nggak dia pikul salib? Di pertengahan jalan aja digantikan kok, nggak totalitas kok. Kenapa bukan dia yang sampai selesai mikul salib diganti sama Simeon? Dia yang mau nebus dosa, orang lain pula yang kena. Kenapa sih Simeon yang harus gantiin? Totalitas kalau mau menebus dosa hamba-hambanya kayak kalian anak-anak Theos ini loh. Apa yang mau kalian ambil suri tauladan dari tertulisnya di kitab kalian sebagai manusia yang mengaku anak manusia itu? Apa suri tauladannya? Ada nggak contoh dia beramal soleh untuk ibunya? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad kau tanya, jangankan ibu kandung dan bapak kandungnya karena beliau yatim piatu, pamannya saja, bagaimana akhlak beliau kepada kakek dan pamannya? Ada contohnya di Sirah Nabawiyah. Jadi bagaimana beliau memperlakukan keponakannya? Makanya jangan banyak klaim depan kami umat Islam. Apa arti menjadi teladan? Kakak tadi mengatakan, tunggu ya kak. Kakak tadi mengatakan seperti Satpol PP, karena sudah jelas-jelas mereka berjualan di rumah-rumah ibadah. Dan sejak kapan jangan kau pelintir kitab sucimu, Dinda? Kau baca baik-baik ayat itu, Dinda. Karena aku akan diam kalau kau betul baca kitabmu, Dek. Tapi ketika kau sudah membohongi kami dengan pelintir kitabmu, aku nggak bisa tinggal diam. Aku pecinta Yesus soalnya. Kau baca ayatnya baik-baik. Nggak ada orang itu jualan di dalam rumah ibadah. Di halaman orang itu jualan. Loh, kakak pecinta Yesus dari itu aja kakak udah bohong. Kakak udah bohong. Kalau aku tidak mencintai Yesus, lo kau yang bilang dia nggak perkasa kok. Aku banyak kali kok lari-lari. Udah bahas dulu. Kan kalian ya. Udah aku tanya, yaudah. Kalau aku tanya gitu, apakah Yesus sebagai laki-laki manusia perkasa atau tidak? Perkasa. Ya udah kau bilang sama kawan kau tadi yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad perkasa. Ada kawan kau tadi masuk ke sini, dia ejeknya Nabi Muhammad karena perkasa. Ternyata Tuhan kau pun sama perkasanya sama Nabi Muhammad. Selevel lah. Kalau gitu ngapain kita berdebat? Dari segi mana kan? Dari segi mana? Oh, berarti perkasanya tidak semua berarti perkasa. Tidak perkasa dalam hal seks. Itu pembuktian keperkasaan. Gini, diam dulu Donald. Ini lucu nih. Donald, kau kalau ngomong dari tadi itu membuktikan. Kalau kau bilang dia perkasa tapi nggak ada buktinya, itu mah omdo namanya. Dari mana kau tahu dia perkasa orang dia nggak punya istri? Ada, pernah kau coba? Ada kau pernah lihat di ayat kitab suci? Yesus nggak punya istri tapi tenang saja, dia masih perkasa. Ada tertulis begitu dalam kitab sehingga kau tahu. Atau pernah kau dicobainya? Pernah kau dipakainya? Kan enggak kan?
Berarti ketika kau bilang dia perkasa tanpa tertulis, berarti kau sok tahu. Kalau aku bisa mengatakan nabiku perkasa, selain dalilnya ada, terbukti istrinya banyak, bahagia lagi istrinya. Ah, itu terbukti dia perkasa. Kau bilang Tuhanmu perkasa. Naik keledai aja dia dibantuin, Dinda. Kau tahu ceritanya itu? Waktu Yesus naik keledai, dibantuin, Dinda. Berapa lah ukuran keledai itu tingginya? Lapanya yang perkasa. Menghadapi ansip Romawi aja babak belur. Pikul salib aja nggak sampai selesai. Pikul salib ke Golgota itu nggak totalitas, diganti sama Simeon. Istirahat Tuhanmu. Kayak gitu perkasa. Mungkin Kak, Nggak gini loh. ngerti aku loh. Gini loh Kak, izinnya. Nah, tidak bisa menggul salib, Kakak bilang kan. Disitulah 100% kemanusiaannya. Mak nggak totalitas ini. Kupikir dia serius mau nebus kalian gitu ya, totalitas. Tahu-tahu berbagi juga tugas sama Simeon. Ayo, Kesian kali anak betul orang. kan? Gini loh, Kakak, Tuhan kau yang punya niat menebus dosa. Kenapa nggak bertanggung jawab sendiri sampai selesai? Kenapa harus korbankan si Simeon itu untuk pikul salib? Kenapa nggak Simon itu aja yang disalib? Ngapain Tuhan kau ikut-ikut disalib? Kalaupun akhirnya salib aja dipikul gantian kok. Kadang-kadang bingung lah orang Kristen ini loh. Tuhan kami Iya. hebat, begitu cintanya dengan kami, dia datang untuk disiksa menebus, pikul salib aja gantian. Bisa simpel aja nggak Kak? Gini, aku mau bilang gini. Apa? Di sini aku banyak diam karena memang Kakak minta-minta data. Kadang aku baca kitab sucinya, tapi aku tidak tahu letak persisnya di mana. Rata-rata seperti itu. Yaudah, kan? ayat Kadang- apa? Biar aku yang Ya, menunjukkan samamu, tunggu. aku paham. Tapi Ayat kadang- apa yang mau kau bawa? Nah, itu Kak. Aku kurang tahu di mana persisnya, tapi aku pernah baca Apa? bahwasanya perkasa yang dimaksud di sini bukan tentang otot, bukan tentang kekuatan, bukan tentang bagaimana aku harus bisa naik keledai. Itu apa sih? Itu pikiran anak SD loh, sumpah Kak. Tapi kalau Kok dia pikiran perkasa anak yang SD? dikatakan bahwasanya Tunggu dia dulu. berani memaafkan. Bentar dulu. Dia berani Iya. Berani Dengar ya, Kak? memaafkan. Izin Kak. Berani Izin, memaafkan. bentar. Dengar Bentar. gini. Bentar Bentar, dulu, Kak. Dek. Dari Iya, tadi nggak Kakak usah dulu ngomong banyak loh, cerita, saya dengar Dek. loh. Dek, Saya dengar loh. karena aku nggak tahu, Dek. Bukan Belum sampai gitu, aku 20 kecuali detik kau ini ngomong, selevel sama Kakak udah aku. potong. Tunggu. Iya, karena kau murid, Dinda. Ini Bunda Gembala, anakku. Bunda ini mengajarkan Ananda supaya Ananda tahu yang dimaksud perkasa itu apa. Apa yang dimaksud perkasa tuh? Tuh, perkasa adalah kuat dan tangguh, berani dan gagah. Yesus berani nggak? Takut, Ananda. Yesus kuat nggak? Naik keledai dibantuin. Nah, ketika kau bilang perkasa di sini bukanlah perkasa ini yang dimaksud, perkasa kamus Oten. Coba tunjuk dulu perkasa dalam kamus Kristen Indonesia. Coba saya minta. Nah, tunggu ya Kak. Di sini ada keperkasaan yang namanya kekuatan. Kekuatan itu harus otot nggak? Dengan dia menerima, Segala dia aspek. kuat menerima hinaan seperti yang Kakak hina sekarang, itu sudah perkasa loh. Itu bukan perkasa, itu babak belur namanya. Enggak, kalau dia kuat menerima hinaan. Kau Dengar ya, Kak, kalau dengar ya, dia Kak. kuat menerima hinaan, kenapa dia gantian pegang salib? Di sini Kakak Kalau memang dia paham kuat kali. menanggung salib, Tunggu, pikul tunggu, salib, bentar. dia ngajarin kalian pikul, dia gantian pikul salib loh. Adinda, coba tunggu dulu, kau dengarkan ChatGPT, diam kau dulu ya. Kau diam dulu ya. Nih, kalau aku lebih senang ngomong sama ChatGPT karena dapat ilmu. Kalau sama kalian umat Kristen ini kadang-kadang, bentar, perkasa aja kau nggak paham nih. Kau dengarkan nih Yesus ya, bentar, sabar kau. Nih, aku nih serius nih. ChatGPT, tolong kau jawab pertanyaanku, bisa? Sabar ya, Dek. ChatGPT, bisa jawab pertanyaanku? Sabar ya. Uni, aku sabar kok dengerin terus dari awal. Yuk, speedy mesti kak siapa juga tenang. Apa yang itu flirty? ChatGPT, betul tidak Yesus ketika sedang memikul salib digantikan sama seseorang bernama Simeon? Artinya Yesus tidak selesai pikul salib. Begitukah kira-kira ChatGPT? Coba kau jawab dulu ChatGPT. ChatGPT ini jujur, dia nggak punya Betul, perasaan. Secara tekstual dalam Injil, memang disebutkan bahwa Yesus tidak menyelesaikan sendiri pemikulan. Nggak selesai. Penyaliban.
Di tengah jalan, dia digantikan oleh selama Simon dari Kirene. Bukan Simeon ya, tapi Simon. Berikut kutipan Injilnya. Lukas 2:26, open quote. Ketika mereka membawa dia pergi, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota Begia. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Close. Coba kita tanya CGP Arti ini. Yesus memikul salib Sebelum di awal, kau ya Donald tapi ya. karena kondisi tubuhnya sudah lemah akibat Udah cambukan lemah, dan dia siksaan nggak sanggup sebelumnya, lagi, dia tentara perkasa Romawi apa? lalu memaksa orang lain, Simon dari Kirene, untuk melanjutkan membawa salib itu sampai ke bukit Golgota. Jadi ya, secara tekstual, Yesus tidak menyelesaikan sendiri seluruh perjalanan memikul salib itu. Perkasa Kalau rohani kamu mau, maksudnya. kita bisa bedah mana simbolik dan tafsir dari momen ini. Hah, itu. Kata kau dia sanggup menahan siksaan. Pikul salib aja nggak selesai. Kata ChatGPT aja bilang begitu tuh. Mana harga diri Tuhanmu itu? Dia yang menginginkan memikul salib. Dia yang menginginkan disiksa nebus kalian. Nggak totalitas, Dek. Itu pun Tapi cuma 3 gini, hari Kak. mati langsung bangkit. Dosa orang sebanyak-banyak entah ditebus cuma 3 hari mati. Kadang-kadang agak lain ku tengok agama Kristen ini loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Menebus kejahatan manusia yang memperkosa orang lain, memperkosa anak orang lain, membunuh, memutilasi, holocaust sekian juta. Hanya diganti cuma 3 hari kematian sama Tuhanmu. Kau bilang pula ini itu hebat. Bentar ya Kak, diskusi kita ini ibarat kayak 20 detik banding 3 menit. Jadi aku Siapa bicara yang bilang 20 diskusi? detik. Bentar ya Kak, Ini bentar ya, bukan Kak. diskusi, Dinda. Ini namanya Jadi ini Bunda apa? sedang menginjili. Bunda menginjili anak Bunda yang tersesat di sini karena berbohong dari tadi. Gak ada dalam ayat kitab sucinya Dinda. Perkasa itu artinya perkasa rohani. Disiksa Ngapain, tahan Kak? banting, memaafkan bisa nama. Adinda dengar ya, Kak? berbohong. Uni tidak suka dengan orang-orang berbohong. Nah, Adinda karena Uni ini ibu gembala, Uni tidak menerima orang diskusi sama Uni itu awam karena Uni nggak mau menghinakan. Jadi orang awam seperti Dinda bertanya saja, malah menjelaskan. Udahlah menjelaskan Oke. salah pula. Oke Kakak berarti jadi gembala di sini ya. Iya, ibu gembala dari Oke. tadi pun. Bisa saya bertanya kepada gembala Ya kami? Allah, memang itulah tugas kalian Oke. bertanya anakku kepada Gini, Bunda. kenapa Bunda membahas agama orang? Kenapa nggak agama Bunda sendiri Bunda bahas? Karena di kitab Baik. Bunda ada tertulis bahwasanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Iya kan? Kenapa Baik Bunda anak harus Bunda, bahas? baik. Oke. Baik, Bunda jawab ya anakku. Jadi Bunda ini anakku di awalnya itu Bunda hanya membahas agama Bunda. Tapi banyak kali anak-anak domba bermuka serigala bertanya terus kepada Bunda. Lama-lama muaklah Bunda. Bunda pelajarilah agamanya. Betulkah ajaran Kristen itu ajaran kasih? Betulkah Kristen ini Yesus pernah ngaku Tuhan? Betulkah hukum-hukumnya jelas? Setelah Bunda kaji nak, gua ada itu banyak bohongnya. Karena Bunda ingin menyelamatkan generasi-generasi Indonesia ini dari ketersesatan. Tampillah Bunda menjadi Bunda Gembala saat ini. Makanya Bunda bahas 2 arah. Anak Bunda boleh bertanya tentang Kristen boleh, tentang Islam juga boleh anak Bunda. Oke, seperti ini. Kalau yang kita lihat dari data statistik ya, agama Kristen dan Muslim, bagaimana sesuai ajaran agama Muslim kah agama Muslim sekarang? Perlukah Bunda ajari tentang kekristenan kepada orang Kristen? Bagaimana yang diajarkan di umat Muslim? Apakah dilakukan orang Islam? Itu aja yang diajari orang-orang Islam yang nggak melakukan apa yang di kitabnya aja ajari. Nggak usah sok-sok ngajari agama orang, agama Anda nggak beres. Itu kerjaan Saya sebetulnya tidak mau membahas. ustazah. Tunggu, Tunggu saya dulu, sebetulnya tidak panjang mau kali membahas ngomongnya. Islam. Iya, Ya, kalau nggak membahas diam dari dulu. tadi Anda Gini juga loh, banyak ngomong, ya kan? Ya iya, saya kan Bunda Gembala. Kalau kau suruh aku menasehati orang Islam, sudah ada ustazah dan ustadz. Aku Bunda Gembala. Kau nggak tahu posisiku apa? Aku ini Bunda Gembala. Lio lio iyo 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 iyo. Inilah tugasku mengembala domba. Hei juga para serigala. Aku ibu domba, ibu gembala. Aku bukan ustazah, aku calon ustazah yang ibu gembala. Jangan kau suruh aku menasihati orang Islam. Nah, kau bilang Islam bobrok. Apanya yang bobrok? Kau tinggal di mayoritas Islam, kau minoritas yang merasa tertindas. Yang paling banyak penghujat kalian Kristen.
Kok kami pula yang kalian tuduh? Saya tinggal di mayoritas Mulai Kristen. curhat, mulai playing victim, tahap apa nanti ini gereja pula dibawa Ada nanti ini. butuh. Gini Ada loh. bukti. Coba buka chat GPT tadi yang ibu tanya tadi. Ya udahlah Coba kalau buka. gitu Bunda Bagaimana tanya dulu sama toleransinya? ChatGPT. Oke, Yaudah, bagaimana Bunda toleransi tanya dulu, di ya. sana? ChatGPT, tolong kau sebutkan sepanjang sejarah apakah kolonialisme, genosida, pembunuhan itu dilakukan oleh umat Kristen atau mayoritasnya umat Islam? Tak Anggir utuh nih, panas. anggir. Kau suruh aku pakai Ini ChatGPT. pertanyaan berat tapi penting. Yuk kita jawab jujur pada sejarah nyata, bukan asumsi. Kita lihat aja fakta sejarah, bukan klaim doktrin. Secara kuantitatif dan skala sejarah dunia, kolonialisme dan genosida besar-besar di kekuatan Kristen Eropa. Ikut beberapa bukti kuatnya. Kolonialisme global. Anak Theos kelakuannya. Eropa, Spanyol dan Portugal, penjajahan brutal di Amerika. Anak Theos. Juta tiranis siwa surveillance seperti Inggris dan Nevis, spesialis Courte Louise. Eksploitasi ekonomi dan pemecah belahan etnis besar-besaran. Belanda influensia digajar the D-Day. Jerman dan Israel menjadi Anak Theos kelakuannya paling merusak peradaban di sepanjang sejarah, anakku, anak Bunda Gembala. Kami 600 tahun berdiri kekristenan tidak pernah ada perang. Tapi setelah muncul Nabi Anda, barulah ada perang. Hantu belau diam kau. Tuh, Perang dunia pertama itu Hungaria melawan Mikrofon saya siapa? dimatikan. Rusia Langsung dan dimatikan Jerman. mikrofon Nah, diam, saya. nggak usah kau banyak cerita, anak kecil sok tahu. Perang dunia pertama, Jerman tempat Kristen itu menjadi penjahat waktu perang dunia pertama. Perang dunia kedua, Jerman yang memulainya, menghabisi orang-orang di Polandia hampir berapa juta jiwa. Holocaust orang Jerman, Kristen Protestan pelakunya. Kau bilang sejak munculnya Kristen Protestan nggak pernah perang. Perang dunia pertama itu Jerman paling brutal. Kantong Kristen Protestan itu. Perang dunia kedua Jerman yang memulai. 6 juta jiwa orang Yahudi dibantai dan orang Islam di situ. Perang dunia Kau pertama bicara sejarah kapan? perang sama aku. Kapan? Perang dunia ya kalau Pada aku tahun nggak tahu berapa? tahunnya, kau tahu siapa? Ya siapa yang mulai perang dunia pertama? Dengar ya, Tahun Kak, 19 sebelum aku tanya. muncul Jangan kau sebelum pula. muncul agama Anda, diam kami dulu. tidak pernah perang. Kami tidak pernah perang. Kami Sejak kapan? Hantu belau. Kau tahu nggak pembunuhan yang dilakukan oleh orang Kristen yang menolak bidat itu nggak ada kaitannya sama Islam. Bahkan kalau kau tahu ya, antara Kristen Protestan dengan Katolik yang saling bantai nggak ada kaitannya dengan Islam. Inkuisisi 600 tahun nggak ada kaitannya dengan Islam. Baru ini di Irlandia ditemukan 679 bayi-bayi mungil kecil yang dibantai oleh biarawati karena anak hasil zina tidak boleh dibaptis dalam Kristen, masuk dalam septic tank. Baru ketahuan tahun 2014-2017 dan ini sedang digali lagi di sebuah biara Kristen. Kau tahu penemuan jenazah 800 anak Indian yang dimakamkan tak bernama di bawah asrama yang dikelola oleh gereja di Kanada itu menggemparkan dunia tahun 2021. 2022 baru Paus Vatikan minta maaf. Jangan kau bongkar aib agamamu di sini. Habis kau sama aku nanti. Aku lagi belajar sejarah ini. Gini ya, Kak. Kita tengok ke kemakmuran orang muslim di negara-negara mana? Di Suriah, di negara-negara Timur Tengah semua. umat Jangan muslim kau cerita Timur Tengah berantakan gara-gara kelakuan Amerika. Kau tahu, bahkan orang yang paling tolol di Indonesia sendiri yang bernama Abu Jandal saja mengakui kerusakan di Arab Saudi itu gara-gara Eropa dan Amerika yang mengadu domba orang Islam. Mereka persenjatai perang saudara di Suriah. Mereka katakan di Irak ada bom nuklir, ternyata tidak terbukti. Pentagon ikut Yang tangan. bodoh siapa? Itu Yang bodoh 9/11. siapa? Yang bodoh Bukan masalah siapa? bodohnya, bukan Yang masalah bodoh bodoh, siapa tapi itu? kelakuan. Anda Iya, aku mencerdaskan akui memang kami. yang mau diadu domba yang bodoh. Sekarang Ya aku tanya udah, sama Anda kau, mencerdas- dulu kau anak Tahu domba, anak Anda serigala, yang diam diadu kau. domba. Kalau orang Islam yang mau diadu domba aku akui Dimatikan. bodoh. Tapi kelakuan kalian umat Kristen biadab sepanjang sejarah. Kalian yang merusak peradaban. Eropa jatuh downgrade, tapi yang mengeluarkan dari zaman kegelapan siapa? Peradaban Islam. Jangan kau bicara sejarah sama aku. Kau tahu Paus Urbanus kedua, dia yang mengimbau orang Eropa atas nama Tuhan agar supaya diampuni dosanya. Ikut perang salib, anak-anak ikut perang salib. Kau tahu itu berapa ratus juta jiwa yang mati gara-gara kelakuan pendeta kalian. Belum lagi Paus Alexander ke-6 mengeluarkan
dari bula kepausan namanya doktrin inter caetera. Tertulis di dalamnya, negara yang ditemukan oleh orang Kristen, Protestan dan Katolik boleh dieksploitasi. Kau tahu genosida yang ada di Afrika, konferensi Berlin yang dilakukan oleh orang Eropa, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak Dajjal. Membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak orang Afrika ikut. Sementara di Afrika sudah ada peradaban Islam, ada sudah di situ yang namanya kaisar yang paling kaya. Bahkan disitulah tamaknya orang-orang Eropa yang mengaku anak Tuhan, yang dari Jerman, dari Spanyol, dari Amerika ini kelakuannya kayak setan. Bahkan kau tahu perang opium, di mana orang Cina dibuat mabuk opium gara-gara kelakuan anak Teos, kelakuan Dajjal kalian. Kalian ngaku-ngaku ajaran kasih, sementara Tuhan kalian aja kalian kutuk. Sepanjang sejarah kalian merusak peradaban yang diperbaiki oleh Islam. Ngaku-ngaku kau pula ajaran kasih depan kami. Kau itu bisa berkata ajaran kasih karena kau tinggal di lingkungan mayoritas Islam. Kasih tampol. Kau aja bilang agama kasih, kau tengok minoritas. Jangan kau bahas sejarah sama aku, babak belur agamamu, kebuka aib agamamu sama aku. Kau tahu perburuan penyihir di abad ke-12 sampai 14, Kristen punya kerja. Hampir 100.000 perempuan dibunuh, dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Tanpa akal mereka berpikir. Apalagi pertengkaran antara Kristen, antara Katolik dan Protestan, berapa juta jiwa yang mati. Jangan kau bahas sejarah, kelam agamamu hancur depanku. Jerman itu adalah kantong Protestan yang merusak peradaban dua kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Jerman biangkero. Yang Holocaust itu siapa? Orang Islam, Jerman biangkero. Jangan kalian ajarkan kami toleransi. Jangan ajarkan kami bicara tentang sejarah. Malu kau nanti kalau ku bahas sejarah. Kecil-kecil udah pandai berbohong di sini. Banyak ceritanya tapi nggak ngerti apa-apa. Tolong jangan dimatikan lagi ya. Biar sama-sama, kakak kan tadi situ buka-buka fakta kan. Kalau kau ada ilmu nggak apa-apa. Kalau nggak ada ilmu banyak bicara namanya tuh sok tahu. Kakak juga kalau nggak tahu nanya ChatGPT kok tadi. Dan diam kau dulu, diam kau tanya. Udah aku tanya dulu sama ChatGPT. Banyak ceritamu. Tentang Islam ChatGPT, apakah Indonesia termasuk kau tunjukkan sudah apa yang mau kau bahas tentang Indonesia, tentang Islam. 700 kau dengar ya, saat Tuhan kau 33 tahun hidup di Yerusalem, kau pikir Yerusalem itu damai? Gak ada, bahkan tidak jadi Kristen mayoritas di situ. Tuhan kau aja babak belur di kampung halamannya. Ketika Umar Ibnu Khattab mengambil kunci Yerusalem, tahu kau berapa lama damai di situ? 372 tahun, 3 generasi, 4 generasi itu. Nenek moyang 4 kali itu turun temurun tuh. Damai sebelum tentara salib brengsek gara-gara si Urbanus kedua menghimbau untuk membunuhi orang di Yerusalem. Tahu kau, berdarah-darah setinggi mata kaki darah di situ. Semua orang dibantai, dimakan mayatnya. Sama tentara salib, anak-anak Teos. Kau tahu orang-orang Yahudi yang sudah mengklaim ketika mereka hidup di lingkungan orang Islam, kami diberikan hak. Tapi kalau kami ditinggal tempat Kristen, mati dibantai sama orang Kristen. Jangan kau ajarkan aku sejarah tentang kelamnya agamamu. Udah ada di otakku itu, ya. Apa sejarah Islam yang mau kau bilang? Peradaban yang gelap. Di sini, tahu kau dulu peradaban gelap Eropa? Tahu kau kenapa? Gara-gara doktrin gereja lebih kuat di masyarakat. Gereja punya otoritas tertinggi yang bergabung dengan kekaisaran, dengan pemerintah. Kau tahu yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan siapa? Kau baca Admiral of Bath, salah satu ilmuwan pertama Inggris, mengaku gara-gara dia belajar kepada master-masternya orang Arab lah, maka dia berakal. Keluar itu Eropa dari zaman kegelapan. Ada Al-Khawarizmi kemudian. Ada Ibnu Sina kemudian. Ngaku-ngaku pula kalian yang hobinya merusak peradaban ini, mengaku pula orang yang beradab. Kau tahu genosida Rwanda? Tahu kau genosida Rwanda? Dalam genosida Rwanda itu, pastor dan suster bahkan terlibat dalam genosida itu. Kau tahu perang Batak? Perang Batak, Nomensen ikut campur, bahkan menyuruh Belanda mencaplok wilayah Selindung dan Toba. Mau di mana kau bahas? Yang tentang di Indonesia, di Filipina kau mau bahas? Tentang asimilasi paksa kepada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk jadi Kristen. Yang di Kanada mau kau bahas suku Indian yang dirampok anak-anaknya dari rumah, dibawa ke asrama, dipaksa mereka dibaptis, nggak boleh pakai bahasa kampungnya, dipaksa ala-ala Eropa. Tahu kok suku aborigin kenapa habis? Tahu kok kenapa orang Kanada bisa habis? Kristen. Jangan kau ajarkan kami hamba Allah ini bicara. Anak-anak Teos kelakuan kayak Dajjal. Kakak tadi, itu namanya gimana ya? Gini kak, dari tadi kita membahas tentang kecerdasan.
Kakak lari kemana-mana. Kalau aku mau ngomong, kakak matikan mic-ku. Kayak mana kita mau diskusi kayak gitu kan? Kayak mana saya mau mendapat pengajaran? Padahal saya masih ada yang mau saya tanyakan sama kakak. Tapi kakak udah langsung matikan mic. Kayak mana aku mau ngomong? Dengar ya kak. Kadang ada orang yang memang paham kali dalil, tapi tidak melakukan apa-apa. Kita tengok kayak suci kali, tapi dia tidak melakukan apa-apa tentang ajarannya. Orang-orang yang merasa sok pintar, tapi tidak melakukan. Anda menghina-hina Tuhan dari tadi. Anda bilang Tuhan kami itu lemah. Ya itu kepercayaan kami kak. Kalau memang lemah, menurut Anda nggak apa-apa tunggu. lemah. Kau Tunggu, kontradiksi tapi deh. itu di Kau yang kitab bilang Anda Tuhan kau ada loh. perkasa tadi. Hei, Ya memang Dek, perkasa. inilah kenapa aku larang orang. Kau yang bilang dia lemah. Ku tanya sama kau. Kau nih coba kau meeting sama kawan-kawan kau Kristen dulu. Kawan kau yang Kristen yang bilang Yesus itu tidak perkasa, bukan aku. Kau yang bilang dia perkasa. Artinya kau dengan kawan kau perlu dulu konsili. Nggak ada hubungannya dengan kami. Kalian Pak. yang mempertanyakan nabi kami, diam dulu kau. Ini aku bilang aku nggak mau diskusi sama orang awam. Kau di sini bertanya, aku yang ngajarin kau, kecuali kau ada ilmu. Kau pendeta nggak? Pendeta? Bukan kak, bukan. Aku Kau masih SMP Nah, 3. apa kredibilitasmu menjelaskan teologi di depanku? Jawab. Balik aku tanya, apa kredibilitas Uni? Silahkan jelaskan dulu nih, kredibilitas Uni. Kredibilitasku sebagai seorang mahasiswi semester akhir yang sudah 6 tahun berdialektika dengan para pendeta termasuk Martin Nali, Esra Soru, MYM yang mengambil prodi khusus komunikasi penyiar Islam, belajar bahasa Ibrani secara privat, belajar bahasa Arab secara privat, belajar bahasa Yunani secara otodidak, dan bahkan mendiskusikan kekristenan sejak 6 tahun ini. Aku sebagai akademisi dalam perbandingan agama karena mata kuliahku juga ada namanya Kristologi. Maka aku menjelaskan agamaku karena kapasitasku sebagai seorang mahasiswi, tadinya prodi pendidikan agama Islam, dikonversi ke komunikasi penyiar Islam yang belajar baik akademik ataupun otodidak, yang memiliki guru-guru yang kalau kusebutkan namanya terkencing ke dalam celana nanti. Dari Muhammadiyah, dari NU, guru-guru privatku yang chat sama aku, tempatku konsultasi, nama-nama besar di Indonesia ini yang nggak perlu aku bangga-banggakan, karena mereka nggak butuh dibangga-banggakan. Nah sekarang ku tanya, siapa pendeta pembimbingmu yang menyatakan kau berhak menjelaskan agamamu? Kalau aku, MUI memberikan sertifikat penghargaan kepadaku, termasuk YouTube Kristolog terbaik. Gara itulah aku dapat beasiswa. Aku punya kapasitas, punya kredibilitas, Nah, gini, bukan Kak, orang gini, Kak. sembarangan. Aku Sekarang nggak aku tanya pentingkan- samamu. Gini kak. Ya udah, Oke. kalau kau nggak punya kredibilitas jangan banyak bicara. Sekarang Uni tanya Enggak. samamu, Dek. Itu semua Jangan kosong. dulu, Apa jangan. yang kakak bilang tadi kosong. Kakak semester Kalau apa? Kakak kosong mempunyai ngapain orang penghargaan. sekolah? Enggak. Kalau kau bilang Eh. itu kosong, Kakak sekolah apa tinggi, tapi bedanya tidak orang melakukan sekolah? apa yang kakak buat. Dari mana kau tahu aku tidak melakukan ajaranku? Ada kau tidur sama aku, seranjang kau tidur sama aku. Anda menghina Bangun kok. kau subuh-subuh waktu aku subuh. Siapa yang kuhina? Apa yang Sekolah kuhina? tinggi-tinggi, tapi Yang Anda menghina untuk apa? siapa yang kuhina? Ya, jangan Kayak gini kelakuan anak tes. Siapa yang kuhina? Jangan Yang matikan dulu mengatakan mic-ku. Tuhan terkutuk Kristen, yang mengatakan Tuhannya babak belur Kristen, yang mengatakan Tuhannya naik keledai dibantuin Kristen, yang mengatakan Tuhannya mati nista hina dan teraniaya Kristen, yang mengatakan Yesus itu sama seperti domba Kristen, menyentarakan dengan tai sapi Kristen, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak perkasa Kristen. Kok aku yang ketuduh menghina? Hah? Sehat nggak kalian? Jangan kayak gitu, Dek. Kalau kau tidak punya kapasitas, ini buat umat Islam juga nih, aku cuman ngomong ya. Kita umat Islam tidak boleh banyak bicara ketika kita tidak menguasai sesuatu. Dan memang ilmu itu bukan hanya dapat di dunia akademik. Kalian bisa dapat by experience. Bang Faruk ini dia memiliki experience perbandingan agama karena dia pernah jadi Kristen. Maka dia berhak membandingkan agamanya dulu dengan sekarang. Itu kapasitas. Bang Dio sebagai seseorang yang juga pernah mengambil ilmu pendidikan punya kapasitas. Aku sebagai orang yang sedang belajar dan akan mengajar punya kapasitas. Kau ngejelasin Kristen apa kapasitasmu? Roh Kudus. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku Roh Kudus, aku juga bisa mengaku Roh Yesus ada dalam diriku. Ya, jadi apa kapasitasmu menjelaskan banyak? Kau sudah bertanya dari tadi. Kapasitasku sebagai Kristen itu sendiri. Ya udah, aku tanya, Sebagai Kristen itu apakah memang Yesus? Ya udah, kau kapasitasmu sebagai Kristen. Oke lah. Oke, aku terima ya. Ingat teman-teman ya, kapasitasnya sebagai Kristen. Aku turunkan egoku, oke? Sekarang kau jelaskan sama aku Trinitas dulu. Silakan. Simple kita, belajar kita sama adik ini ya. Ayo, jelaskan Trinitas.
Nggak usah banyak cerita. Lanjut deh, buka mic-mu, jelaskan Trinitas. Jadi gini kak, menurutku yang kupercayai Trinitas itu Yesus sebagai manusia, sebagai Allah dan sebagai Roh Kudus. Jadi 3 dalam 1, ngerti tidak? Jadi dia turun sebagai manusia yang diutus roh keallahannya agar menjadi teladan. 100% manusia, 100% Roh Kudus, 100% Allah. Seperti kakak sekarang ini, mungkin raga kakak di sana, raga kakak di sana. Roh kakak tetap ada. Jadi kakak juga bisa dikatakan 3 dalam 1, sama seperti Yesus. Yesus itu turun diutus roh keallahannya yang 100% Allah menjadi manusia. Disitulah 100% kemanusiaannya. Dan dia mengerjakan semua di dunia ini sebagai teladan, dibantu dengan Roh Kudus, 100% Roh Kudusnya. Menjadi Yesus teladan dibantu bagi Roh orang Kudus. Kristen. Iya, 100% Jadi bagi Tuhanmu orang dibantu Kristen. lagi sama Tuhan lain gitu. Oke lah. Itu Bukan, pengakuanmu ya, oke. itu dia sendiri. Gini Lah, kak, gini kak. yang bilang Jangan bertiga dia dulu loh itu tadi. ya. Ini laki-laki. Bukan, gini. Bukan gitu Dibantu kau yang lain. banyak Oke. kali. Dengar Biar ku dulu jelaskan lagi, dek. Kak. Dek kalau ngomong itu substansi dek. Jangan ngomong itu mana-mana. Kau Dibantu kan Roh Kudus, minta kan? menjelas. Ya udah berarti Tuhanmu dibantu Roh Kudus. Ya Iya, Tuhan betul. Tuhan anak dibantu Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan saling bantu. Gitu ya. Gini, Dengar teman-teman kakak, Islam. ada roh kakak Aduh nggak? dek. Aku punya roh. Ya udah, ketika Anda Terus? memikirkan sesuatu hal, Anda dibantu roh Anda tidak? Dibantu pemikiran Anda tidak? Dibantu, Manusia Pak, itu tidak 2 orang lagi. nggak Itu ada satu dibantu, nggak ada dalam istilah jiwa. nggak dipakai, tidak ada istilah dibantu. Tapi istilahnya secara esensi, yang namanya manusia itu ada jasad, ada ruh. Kalau ada manusia tidak beruh namanya mayat. Kalau ada ruh tanpa jasad namanya hantu. Jadi kalau kau bicara tentang esensi Trinitas, kau tidak mengikuti pemahaman Bapak gereja manapun. Makanya aku bilang kau nggak layak menjelaskan. Sekarang aku tanya sama kau, siapa yang mengajarkan kau tentang Trinitas itu? Nama skolarnya, Bapak gerejanya siapa? Kau mengikuti pemahaman Enggak, siapa? kami itu diajari di sekolah minggu, kelas 3 SD aku udah diajari Yaudah, itu. sekarang ku tanya Kelas 3 lagi. SD loh. Kalau Nggak perlu yaudah, semester ketika 6. kelas 3, yaudah, ketika kelas 3 SD kau diajarkan Trinitas. Yesus itu 3 dan 1. Apanya yang 3, apanya yang 1? Jawab. Dengar ya kak, dia itu adalah Allah 100% yang mengutus, Allah itu sendiri yang mengutus Allah mengutus manusia. Allah gitu. mengutus anaknya. Oh, anaknya Memang di diutus logika sama beberapa bapaknya. orang itu nggak masuk. Iya betul. Udah, Dia bapak sendiri mengutus yang anak, turun. bapak dengar, Itu sebagai- bapak mengutus anak. Mana betul ini? Kau 2 menit aja udah bersalah. Dia mengutus anaknya, dia sendiri yang turun. Mana yang betul? Dengar Dia ya, mengutus Kak. anaknya atau dia sendiri yang turun? Wah, emang ku cabut dulu anak ini loh. Bentar, biar ku ajari. Mana yang Biar betul ku ini ajari dulu ajaranmu, yang kata-kata Dek? pengajar dulu. Biar ku ajari yang pendidikan tinggi Ya ini. ajarkan aku yang Oke. sekolah ini dulu. Dengar Dengan ya, orang yang tidak. dengar ya. Yang diutus Dia siapa? Yang sebagai mengutus Bapak siapa? dan anak itu hanya penyebutan sebagai pembedaan. Ngerti nggak? Jadi biar orang-orang dia yang yang nggak bapak ngerti. juga anak gitu. Jadi si bapak ini sebenarnya juga anak gitu. Iya, bapak dan anak itu satu. Oh, berarti ketika Yesus sebagai anak Maria menyusu kepada Maria, bapak juga ikut menyusu gitu. Itu beda. Makanya aku bilang dia Kok sebagai beda? manusia. Kok beda sekarang? Dengar Memangnya dulu. bapak ini bapak manusia nggak? Bapak tidak. Bapak itu Allah sendiri. Mengutus Bapak tidak manusia, anak manusia. manusia. Sama nggak itu bapak sama manusia sama anak? Itulah makanya ada Trinitas tadi. Ngerti nggak? Makanya aku Memang tanya, susah, ya. tri itu apanya yang Kalau 3, sekolah apanya tinggi-tinggi yang loh, 1? tinggi loh susah. Sebetulnya ada ngerti Iya, loh. jangankan aku, pendeta kau aja bilang bahwa Trinitas itu penuh misteri. Nggak usah kau ajarkan aku yang sekolah ini. Justru kan aku sekolah, Trinitas itu nggak masuk akal. Apanya yang 3? Yang kutanya yang 3 biji itu apanya? Tri itu 3. Tunggal itu 1. Apanya yang 3? Apanya yang 1? Jelaskan anak bunda. Nah, di sini 3 itu sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai Roh Kudus. Ini semua satu. Itu dia sendiri, Yesus. Kanda paru, makanlah ini kanda paru. Sholat duhur aku dulu. Rusak peradaban.
Kutanya 3 apanya, 1 apanya. Makanlah kanda paruk lah. Kanda paruk turun tangan sudah. Lelah Bunda Gembala. Lelah kan? Sholat dulu. Karena memang beberapa orang aja Iya, yang ngerti menang itu. kau, udah menang kau pokoknya. Kau aja Enggak, yang ngerti memang- Tetunggal pokoknya. Udahlah kau aja ngerti sama Om Paruk kau dulu ya. Tante mau sholat dulu Tante, udah. Izin dulu sholat Om Paruk. Siap, Uni. Oke. Siap. Oke, silakan Dinda dijelaskan. 3 dalam 1, 1 dalam 3-nya itu gimana, Dinda? Silakan. Jadi gini, dalam pemahaman saya Pak, 3 dalam 1 itu dia sebagai Allah, dia sebagai manusia, dan sebagai Roh Kudus. Di sini dia sebagai Allah ingin memperingatkan manusia atas hancurnya dunia ini kan. Karena sudah hancur dunia ini, dia memperingatkannya melalui utusannya. Dia sendiri sebagai manusia 100% yang akan dibantu dan dibimbing oleh Roh Kudus. Itu saja, simpel. Oke. Sekarang abangnya bertanya ke Dinda ya. Penjelasan yang barusan kau sampaikan itu hasil karang-karanganmu atau perkataan Yesus? Perkataan Yesus, tapi gini ya. Gimana Yesus berkata begitu? Markus 12:29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menjelaskan Tuhan kau 3. Jujur Dinda, penjelasan yang kau sampaikan tadi karang-karanganmu atau penjelasan Yesus? Abangmu ini 27 tahun di Kristen. Aku mengenal Islam setelah bertahun-tahun membaca Bibel. Gak pernah aku baca Yesus memberikan penjelasan seperti itu, gitu loh. Nah, gini loh Bang, pernah pas abang Kristen, pernah nggak abang? Aku memang nggak pas, nggak tahu di mana ayat pastinya. Gak ada, bukan nggak tahu, nggak ada Dinda, kau. Allah, bukan nggak ada. Makanya abang Islam sekarang memang pas lah itu. Dengar Dinda, ya dengar Dinda. Yohanes 5:37. Yesus menyampaikan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kau begitu lincahnya lidahmu berdusta atas nama Bapa. Kau jelaskan Bapa itu begini, begitu. Sementara Yesus tidak pernah di dalam Bible memberikan penjelasan Bapa itu begini. Fix dia katakan, tidak bisa terlihat, suara tidak terdengar. Tapi kau begitu lincahnya lidahmu berdusta. Gitu loh. Kenapa kau lihai berdusta? Karena kau terbiasa mendengar perkataan Bapak Pandita. Nanti kalau kami apologet Islam Indonesia membacakan Biblemu dan kami menjawab pertanyaanmu dan mengcounter kebohonganmu dengan perkataan Yesus, kalian bilang menghujat si Paruk, menghujat. Padahal Yesus yang bicara gitu loh. Perkataan Yesus dalam Bible yang kami sampaikan gitu loh. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Bahkan Yesus tidak berkata, Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Gitu loh. Nggak ada penjelasan seperti yang kau sampaikan tadi. Ngawur itu namanya ngarang. Makanya dikatakan teman-teman Katolik, kalian Protestan itu tersesat. Siapa bilang kamu Protestan? Tunggu dulu. Tengok ya, berarti Anda mengimani ini seperti apa kemarin? Kok bisa pindah? Biar ku aja dulu balik. Kok bisa pindah kau bilang? Iya, apa yang Anda ambil dari agama Anda sekarang? Saya nggak peduli agama Anda sekarang apa, tapi apa yang mau Anda ambil gitu. Oke, saya kaji ya. Ku baca waktu itu. Kristen sebelumnya ya. Kau bertanya biar ku jawab. Kau mau dijawab nggak, Dinda? Oke. Aman. Oke, kenapa aku pindah? Ku baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Kau utus. Untuk menggapai hidup yang kekal, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ku baca dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Yang kedua, ku baca lagi di dalam Yohanes 5:30.
Yesus mengklaim dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Sama dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang disampaikannya, apa yang diperbuatnya, itu berasal dari Allah. Yang ketiga, jain dong, diberkatilah kau Bang Awang. Jangan ketiga. Yang ketiga, kubaca di dalam kitab Matius 11 nomor 25. Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Rupanya Yesus bertuhan. Sungguh sesat aku kalau memandang Yesus Tuhan. Dia sendiri bertuhan. Lalu kubaca di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Tuhan semesta alam. Yesus bertuhan dan dia disuruh bersyukur kepada Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Terus apalagi aku baca? Aku membaca lagi di dalam Bible itu sendiri. Cair dong sekurang Bang Awang. Di dalam Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12, Yesus berdoa. Dan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus berdoa sujud. Ku tengok di luar masjid musola, umat Islam bersujud. Yang lebih parahnya lagi, ku baca dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Ternyata orang-orang yang diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus si penyesat, adalah mereka yang menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 3 sampai 4, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Mereka berdusta dengan nama Yesus. Mereka bernubuat demi nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan di dalam Matius 24 nomor 24 kata Yesus, jika ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Lalu Paulus mengaku-ngaku dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 bahwasanya dia melihat Mesias dalam bentuk cahaya. Sementara Lukas 1 nomor 31, Maria melahirkan anak laki-laki, bukan melahirkan cahaya. Dan diusir oleh Yesus orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia. Aku tak mau diusir. Disempurnakan lagi dengan 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat dan antikristus yang gak percaya kalau Yesus itu manusia. Lalu datanglah Bapak Pandita mengatakan 100% manusia 100% Tuhan, sementara Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya 100% manusia 100% Tuhan. Nah, ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, ku baca lagi di dalam Matius 15 nomor 24, bahwasanya dia diutus untuk domba Israel. Bahkan ketika dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan pengajarannya, jangan masuki bangsa lain selain dari bangsa Israel. Aku bukan bangsa Israel. Kalaupun ku paksakan aku ngikut Yesus, aku harus ngembek. Karena dia katakan untuk domba, aku bukan domba, gitu loh. Lalu pelajari Islam, ternyata pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, jalan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus, hidup yang kekal yang disampaikan oleh Yesus adalah mengarah kepada Islam. Sementara Kristen, dengar dulu Dinda, belum selesai abangnya Dinda. Sementara Kristen hadir setelah membantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Kristen memandang Tuhan itu Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan Tuhan terlihat, Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, Kristen mengatakan Tuhan mati terkutuk dengan telanjang. Ketika kitab 1 Timotius nomor 6 nomor 16 mengatakan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam dalam terang, tiada seorang pun dia bisa melihat dia. Kristen memandang Tuhan dalam kondisi terhina dan berdarah-darah. Ya jelas aku tinggalkan. Ternyata imanku selama ini, selama 27 tahun aku Kristen, aku ditipu. Makanya berkali-kali ku bilang, jika ada teman Kristen pernah baca Bible, dia dari Kejadian sampai Wahyu dibacanya Bibelnya, nggak mungkin dia jadi Kristen. Konfirmasi, apakah Bang Faruk pernah membaca Bible dari awal sampai habis? Konfirmasi.
Kami di sini mau konfirmasi biar teman-teman Kristen pun tahu. Apakah Bang Faruk pernah baca Bible dari awal sampai akhir? Silahkan Ya, dijawab. sudah pernah. Oke, izinlah ngomong ya bang. Bahkan gini, ini caraku ya. Caraku. Kalau aku berbohong datang kalian ke rumah bawa parang. Caraku. Kalau kau baca Bible 1 hari istiqomah kau 1 jam, 1 jam, paling lama ya 8 bulan mungkin lewat 1 minggu, kau sudah selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Buktikan. Oke, gini ya bang. Gini. Karena itu Sia-sia sebetulnya kita paham itu. Sia-sia kita paham Alkitab itu semua. Contoh, semisal kau baca itu deh. Kau bilang sia-sia. Berarti kan bagaimana aku ngomong? Dengar dulu. Abang tadi kan abang bilang, abang baca dari awal sampai akhir. Abang pastikan ku bawa parang ke rumah abang kalau memang nggak betul. Oke, ku akui betul. Tapi apa yang abang perbuat dari itu? Pelaksanannya yang penting, bukan pengetahuannya. Kalau pengetahuan yang abang bilang, banyak orang lebih pintar dari abang, sumpah aku. IQ tertinggi sekarang, cari orang IQ tertinggi sekarang, percaya Yesus kok. Tapi kalau abang bilang semua itu tidak mengakui, tapi Yesus juga bilang bahwasanya dia yang pertama dan dia yang terakhir. Tidak ada lagi nabi, tapi dia ada diramalkan di kitab juga, di Yesaya kalau nggak salah. Tapi saya tidak pas di ayat mana, akan datang nabi-nabi palsu. Akan datang, betul. Setelah 600 tahun mungkin, nggak tahu kita kan. Tapi dengar bang, kalau abang bilang abang baca dari awal sampai akhir, menurut agama kami itu sia-sia, nggak penting, nggak ditimbang itu nanti. Nggak ditimbang. Yang ditimbang itu amal dan perbuatan. Kalau abang baca dari awal sampai akhir, apa yang udah abang buat? Apakah yang udah abang lakukan? Pula lah Bibel kau berbicara tentang amal dan perbuatan, Dinda. Gini bang. Yang kau katakan tadi itu pemahaman Islam. Kusembah kalau abang melakukan semua yang abang baca. Gini loh bang. Kasih ayatnya di mana dalam Bible berbicara tentang amal dan perbuatan, kasih ayatnya di mana? Ngarang aja kau. Bisa kasih. Aku cuma pakai satu HP nih. Kebetulan aku nggak lagi di kosku. Di dalam kitab Efesus, jelas Paulus mengatakan segala hukum itu telah tergantikan dan terbatalkan dengan hukum cukup percaya kau dengan kematian Mesias, kematian Kristus di kayu salib, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana kamu mendapatkan keselamatan? Bagaimana kau berbicara tentang amal perbuatan, sementara ketika kau jadi Kristen, di waktu yang sama kau nggak punya hukum, kau nggak punya aturan. Yesus tidak pernah menerbitkan hukum dan aturan untuk Kristen. Bahkan Paulus yang mendeklarasikan Kristen dan dalam KPR 11 nomor 25 tidak pernah menerapkan hukum dan aturan untuk Kristen. Baik dalam aturan perkawinan, dalam aturan berpakaian, dalam aturan bersosialisasi, bahkan dalam aturan ketika kau berhubungan dengan keluargamu. Tidak ada larangan khusus untuk Kristen mengawini mama kandung. Tidak ada larangan khusus Kristen yang disampaikan Paulus maupun Yesus untuk mengawini bapak kandung, saudara kandung. Tidak ada larangan juga dari Yesus maupun Paulus untuk kau bertelanjang badan. Aturan tentang aurat pun tidak ada. Tidak ada aturan. Kenapa? Gini ya bang. Dengar dulu Dinda. Kenapa kita punya aturan? Karena di dalam Bible orang yang diakui mengikut Yesus itu diumpamakan dengan domba, Dinda. Domba itu maaf Dinda, ini umpama ya. Kalian diumpamakan dengan domba. Domba itu maaf Dinda, binatang. Gak mungkin binatang diberikan aturan, Dinda. Ketika kau hidup tidak punya aturan, suatu ketika kau lakukan perbuatan keji dengan kau kawini mama kandungmu, kau kawini saudara kandungmu, merampok kau, berzina kau, masuk surga. Berarti perampok itu isinya isi dari surga itu orang yang kawin sama mamanya, kawin sama bapaknya. Bang, berzina itu isi surga. Oke, udah bisa aku ngomong. Silakan Dinda. Oke, gini bang. Kalau soal itu, itulah hal paling fundamental dalam ilmu. Semua orang udah pasti tahu. Kita nggak bisa kawin sama ibu kita sendiri. Karena kita udah diberi akal sehat oleh Tuhan. Ngapain lagi dijelaskan di sana? Itu hal paling basic, paling dasar. Tapi kalau ada lagi yang mengawini ibunya sendiri, itu udah gila itu.
Itu udah gila. Jadi nggak harus perlu dijelaskan. Kami itu udah berakal, pasti nggak ke sana larinya. Dan gini, nggak harus diatur beristri segala macam. Kami nggak penting. Intinya kami itu dibilang hanya satu sama kami. Kalau berpasangan itu satu seumur hidup. Hanya Tuhan Sudah. yang bisa mengesahkan dan Tuhan yang bisa memisahkan. Sudah, berarti kau mau menyatakan bahwasanya nggak perlu aturan itu bagi kalian. Kalian bisa menjalankan hidup kalian, tahu kalian baik buruk bagi kalian dengan kalian menggunakan akal kalian. Setuju? Itu tadi kau katakan? Itu udah hal umum lah, udah peraturan umum Hal itu. umum, iya. Itulah narasimu tadi, betul? Betul. Betul? Oke, saya jawab sekarang ya. Makanya berkali-kali ku bilang, jawaban yang kau sampaikan tadi, narasi yang kau sampaikan tadi, itu narasinya babi. Jangan tersinggung tahu. Kita sama-sama sepakat, nih babi ini pun nggak punya aturan nih babi ini. Jadi itu yang sampai beristri 4 sampai 3. Jadi Tapi kita membahas tentang aturan kepada babi, babi pun menjawab. Mereka para babi bisa menentukan yang baik dan buruk bagi mereka dengan kebabi-babian mereka. Meskipun ketika mereka berbicara, mereka sedang berdiri dan berbaring di atas kotorannya. Mereka baru melakukan hubungan badan dengan induknya. Yang memisahkan manusia dengan babi dan hewan lain adalah aturan. Ketika Adam diciptakan saja, tinggal dia di Taman Eden, dia punya aturan. Jangan kau ikuti, jangan kau dekati pohon buah larangan ini. Datang Kristen mengatakan kami tak butuh aturan. Kami bisa gunakan akal kami untuk menelaah yang baik dan buruk bagi kami. Itu jawabannya babi. Makanya aku bilang jangan kau contek jawaban babi. Kenapa? kalau hanya hal paling basic seperti itu ngapain? Loh. Kenapa? Sekarang Gini, aku tanya. gini. Sekarang ku tanya samamu sekarang. Nah, ketika tadi kau akui hidupmu nggak perlu memiliki aturan dan memang kau tidak diberi aturan dan kau menyelesaikan hidupmu Khusus aturan yang itu ya, khusus aturan untuk bagaimana kawin dengan ibu atau segala macam. Loh, Itu nggak usah dikasih tahu khusus untuk itu. Oke. Nah, aturan apa rupanya? Aturan apa? Dengar yang dikasih ya. Yesus Kristen? Yang Anda katakan Di luar tadi, dari itu, di ilmu luar dari babi perkawinan yang sama ini, Anda katakan Dinda. sama dengan babi tadi. Dinda, dengar abang Dinda. Oke. Dengar abang Dinda. Di luar dari aturan kawin, ya, aturan apa rupanya yang disampaikan Yesus dan Paulus untukmu? Aturan apa? Aturan apa? Larangan apa yang disampaikan apa? Makanan semua halal. Sampai Iya, kalau caranya bisa perintahkan petir. semua halal. Kalau memang Dinda, kemukakan satu aja Dinda. Dengar ya. Dinda, satu aja Dinda. Aturan apa yang disampaikan Yesus? Larangan apa yang disampaikan Yesus atas kalian? Atas Kristen, larangan apa? Larangan apa yang disampaikan Yesus untuk iman Kristen? Larangan apa? Satu aja. Gak usah perihal tentang kawin. Semua dalam segala lini. janganlah engkau mengingini istri sesamamu dengan tidak hormat. Itulah, jangan mengingini istri sesamamu. Oke, Kristen itu perkataan menjunjung tinggi itu. siapa? Itu Iya. perkataan siapa? Perkataan Allah sendiri dalam perintahnya. Itu perkataan siapa? Di mana tertulisnya? Di perintah Allah, 10 perintah Allah. Iya, di mana? Di mana? 10 perintah Allah itu anak SD pun Oke, tahu. dalam kitab Keluaran 20. Dengar. Dalam Oke. kitab Keluaran 20. Kitab Keluaran itu bahagian dari Taurat. Jelas di dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan, hukum Taurat dan segala ketentuannya adalah hukum milik jemaat Yakub. Hukum itu diturunkan untuk anak keturunannya Yakub, untuk Bani Israel, disempurnakan lagi dengan Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu diturunkan kepada Musa sebagai ketentuan pegangan hidup bagi mereka setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun. Sebagai hukum bagi mereka untuk Bani Israel. Datang kalian Kristen, tanah siapa kalian ambil hukumnya orang untuk kalian ini nggak ada. Yang aku tanya dari Yesus dan Paulus. Hukum mana yang kami ambil? Jangan Hukum kau orang. rampok hukum orang. Hukum mana? Hukum mana? Coba katakan hukum mana yang kami ambil? Loh, Hukum 10 mana? hukum Taurat berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 itu untuk anak Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kau anak keturunan Yakub dari keturunan siapa kau? Ya, itu salah nggak? Sebetulnya aneh abang ini. Ya salah ya kau. Salah kau. Semisal Analoginya hukum- kau salah tidak. Dengar. Analoginya Oke, kau salah oke. begini.
Analogikan dulu. Kau tinggal di Indonesia, udah, tapi kau terapkan untuk kehidupanmu pribadi, kehidupanmu sehari-hari, kau gunakan hukum Belanda, kau gunakan hukum India, kau gunakan hukum Jepang, kau gunakan hukum Inggris. Salah nggak kau? Salah. Nggak? Salah. Gini loh. Aku udah kasih datanya dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum itu didedikasikan untuk Bani Israel, anak keturunan Yakub. Lalu kau bukanlah anak keturunan Yakub, kau japlok hukum itu, salah nggak kau? Kalau Salah. hukum Dan enggak dengar dulu, makanya dengar. Enggak pernah aku dikasih ngomong itu. Tahu itu, dengar. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus sudah mengatakan, dengan tergantungnya dia, dengan matinya dia sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Udah dibatalkan, Gini loh. karena Kamu kalian tadi tunggu dulu. sekali lagi abangnya, nanti dikasih sama ibu gembala ini. Cuman karena kalian malu, takut kalian disamakan dengan binatang, karena kalian tidak punya aturan, kalian akui hukumnya orang untuk kalian, supaya real, seakan-akan real kalian itu manusia. Padahal pada sejatinya hukum yang kau japlok itu bukan hukum untukmu, itu untuk Bani Israel, dan kau sendiri sebagai Kristen kau nggak punya hukum. Makanya tadi kutanya samamu, sebutkan satu saja hukum yang disampaikan Yesus maupun Paulus untuk Kristen, ada nggak? Nggak ada. Makanya kau belajar sama abangmu ini, yang bertahun-tahun belajar Bible abangmu ini. Gini aja bang, gini bang ya. Bilang sedikit lagi nih Dinda ini sedikit lagi ya, derajat tertinggi dari iman Kristen yang mencintai dan mengikuti Yesus adalah dengan dia menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Bukan malah menyembah Yesus. Silakan Ibu Gembala. Baik Kanda, terima kasih Kanda Ananda yang ganteng, kata mamanya. Dengarkan baik-baik ya. Kami di sini ini sedang mengembala, mengajarkan, memberikan edukasi. Tadi kamu bilang saya tidak ada kaitannya, semua yang sekolah itu tidak ada gunanya. Kalau memang begitu, apa gunanya didirikan sekolah-sekolah baik dibenarkan oleh agama Kristen ataupun Islam? Inilah perbedaan kita dengan binatang, Adinda. Binatang tidak pernah sekolah. Jangankan kami umat Islam, Tuhanmu aja pernah sekolah, kata Pak Pendeta. Nah, sekarang kita ke topik yang lain ya. Ini saya ingin menterapi kamu yang merendahkan orang-orang sekolah. Sekolah itu penting. Nah, Enggak. Bentar, Jangan biar kita dulu, luruskan, belum kita selesai, luruskan dulu ya. Bunda. Tolong jangan mikrofon saya jangan dimatikan dulu. Bentar saja Mas. Ya. Saya katakan tadi, jangan mentah-mentah apa yang saya katakan diambil. Saya katakan tadi seperti ini. Tidak ada gunanya semua ilmu itu, tidak ada semua gunanya dipelajari sampai ke akar-akarnya kalau tidak dilakukan. Oke, diam Ananda dulu. Ananda jangan jadi Tuhan di sini. Memangnya setiap kami melakukan kebaikan kami lapor sama kau, Dek? Kan enggak, Dek? Bukan, Emangnya maksudku- setiap aku beramal soleh, apakah perlu aku telepon kau? Donald, aku udah ngelakuin ini loh pagi ini. Donald, Zuhur, aku udah gini loh. Nggak kayak gitu juga prinsipnya. Di sini kita bicara ajaran perilaku. Kok nggak bisa nilai di sini? Emang kok bisa melihat Bang Faruk kepada istrinya kayak mana di sini? Ini ruang dialektika. Kita bicara retorika, argumentasi, dalil, dasar keimanan. Kalau kau tuntut perilaku di sini, kau datang ke rumahku sini, tidur kau di kamarku biar tahu kau kayak mana kelakuanku tiap pagi, siang, subuh, malam. Ada-ada aja ini anak-anak orang ini ya. Salah di loh. sini Kayak gitu kok maksudnya gini loh, Pak. Apa lagi? Bisa ngomong aku. Apa? Bukan Bisa tapi amal nanti, baik. nanti dulu aku mau. Ya. Aduh, nggak perlu kau yang menilai-nilai amal baik orang loh, Dek. Di sini kita belajar tentang dasar iman baik itu dari mana. Itu yang kita bahas. Nah, diam dulu. Jangan birahi kali ingin bicara sementara ilmu ndak ada. Belajarlah setidaknya walaupun sedikit. Nah, dengar ya, ini teman-teman Kristen dimanapun kalian berada ya. Aku memang agak bingung dengan ini kebingungan ini kok sudah penuh ibarat kata gitu loh. Kalian umat Kristen ini selalu saja mengatakan Yesus tauladan, Yesus tauladan. Aku bingung, yang kalian tauladani dari Yesus itu apa? Satu. Yang kedua, kalau memang Kristen itu dipenuhi Roh Kudus dan anak-anak Theos, kenapa sepanjang sejarah peradaban mulai Yesus muncul ke dunia sampai detik ini, kenapa yang paling banyak merusak peradaban tuh anak-anak Theos, orang Kristen? Itu jawab itu pertanyaan. Contoh, yang menyesah murid-murid Yesus pada waktu itu jadi rasul kalian, Paulus.
Konstantin adalah kaisar Romawi yang menjadi santo kalian. Yang menjajah Italia Konstantin. Peradaban Romawi ada peradaban yang paling banyak menjajah orang, sama seperti Inggris dan Amerika. Apa alasan Kristen ini dikatakan ajaran kasih, ngaku-ngaku Yesus tauladan? Apa tauladan? Sekarang gini aja deh, untuk membuktikan kalau kau itu tidak omdo, kutanya samamu dulu. Kau mengamalkan nggak ajaran Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Buka mikmu. Itu aja, nggak usah banyak cerita kok, Dek. Kami Oke. Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Jawab. Saya berusaha mengamalkan. Oke, tolong kau Sherlock alamatmu. Ada 3.000 orang yang mau datang ke rumahmu, mau nyobain kau ditampar. Ada nggak kau balas kau kasih? Mbak, Sherlock alamatmu, Dek. Kami pengen tahu. Syarat Aku pengen kami ke rumahmu sama beragama Bapak. itu memiliki akal juga. Memiliki akal. Yang kutanya itu, kau kalau ditampar pipi kiri kasih kanan nggak? Ngerti nggak maksudnya apa? Aku nggak tahu yang tertulisnya. Kalau kau ditampar kiri Gini, kau kasih jadi yang itu kanan, itu perumpamaan, yang Kak. tertulis. Ini dapatku pas kelas 4 SD dari guru. Inilah aku bilang. Tuh, Inilah benar, aku Kak. bilang Udah ajaran kujelaskan. Kristen itu rata-rata ajaran perumpamaan. Terlihat indah terdengarannya, tapi bohong, nggak bisa dilakukan. Udah banyak. Ini aku menyentil kau perkara amalan nih. Yang baru, Dari tadi yang kau baru tuh ini tentang penghancuran gereja ada nggak kami balas. Itu tentang kayak mana kau mau perumpamaan ngebalas? tentang Kau aja nggak bagaimana tahu kalau kejadiannya. kau Tunggu dia. diperlakukan orang, Kau ada di harus mana? kau perlakukan Nggak, baik. kampung Kalau kau di mana? diperlakukan buruk, kau diperlakukan baik. Nggak usah kau ajari ke aku ajaran itu. Kau kampungmu di mana? Kampung kau di mana? Pentingkah itu penting dijawab. Penting lah, karena kau omdo. Kau bilang orang yang ngusur gereja, kau yang mau balas apa hak? Mau ngebalas urusan rumah tangga dan urusan daerah orang. Ini kalian Kristen, sok-sok kalian di sini membahas tentang Ya, gereja yang dipersekusi katanya. Itu bukan soal Sementara daerah, itu Ya, tentang aku tanya sama saudara-saudara kau. kami, Kau- bukan ya soal udah, daerah. kalau Satu kau dunia kami sebab- satu. ya udah, satu dunia kau satu. Ketika orang Palestina Ya. dijajah orang Israel, kau termasuk membela Israel atau mengutuk Israel? Aku tidak membenarkan mereka berdua. Sama-sama perang dua-duanya. Tidak. Siapa yang namanya tidak kau benarkan? Tunggu dulu, bentar dulu. Yang Dua-duanya nggak jujur kau. dibenarkan. Israel berarti Dua-duanya kau nggak kutuk. dibenarkan. Ya udah, berarti kau kutuk kelakuan Israel. Iya, kukutuk. Kukutuk Ah, kelakuan berarti kau Palestina kutuk. juga. Ah, ini bagus nih. Apa Palestina? Kenapa kau kutuk Palestina? Tunggu. Karena mereka Palestina membalas kenapa? serangan itu. Mereka membalas. Oh, jadi harusnya Gini, mereka gini loh. pasrah ketika diserang. Oh, bentar. Ah, ini bagus Sama nih. Israel juga membalas. Iya. Jadi saya mengutuk Ketika keduanya. Palestina membalas serangan. Jadi kalau orang yang membalas berarti kau kutuk. Ya, Iya, betul. betul. Oke, berarti Betul. kau harus mengutuk pahlawan nasional, para pahlawan kita yang melawan penjajah. Berarti kau kutuk mereka. Gini, Kak. Di zaman sekarang Gini, ini, nggak untuk konsisten melakukan- anak bujang menjadi anak gadis kau nanti. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, bukan celananya. Dengarkan ya, ketika kau bilang mengutuk orang yang melawan kejahatan, kau sendiri sudah berpihak pada kejahatan. Tahu kau? Kau tahu yang disebut dengan orang-orang yang akan dihakimi karena membenarkan perilaku kejahatan. Mereka berafiliasi dengan kejahatan. Membiarkan kejahatan itu sama dengan pelakunya itu. Dia bisa berbuat tapi dia biarkan itu, sama kejinya itu. Ketika kau kutuk orang-orang yang melawan penjajah, kau sedang melanggar undang-undang. Kau tahu di undang-undang tertulis apa? Sebab penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Ajaran itu yang ditauladankan sama Yesus. Bukan Yesus tauladankan itu. Paulus Nah, yang gini, mengajarkan. Semua manusia harus taat kepada pemerintah karena semua pemerintah datang dari Tuhan. Jadi kau membela penjajah pada dasarnya. Agama kau ini agama yang bertoleransi kepada para penjajah dan para koruptor dan para penjahat. Tapi coba kau baca kitabmu, adekku. Dalam kitabmu di kitab Lukas dikatakan, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, dirinya sendiri, tidak dapat menjadi pengikut Yesus. Kepada orang-orang jahat diajarkan untuk kasih. Tapi itu coba kepada ditunjukkan, keluarga coba sendiri- ditunjukkan, Kak. Itu klaim itu, coba ditunjukkan. Oh, ini ku bilang makanya baca Biblemu sampai katam baru Oke, ditulis coba sama ditunjukkan kami. karena saya tidak pernah baca itu, makanya Anda ngomong itu klaim. Ah, bagus lah. Beruntung kau masuk ke mal kami kan, tahu kau ada Oke, ayat beruntung aku diajarkan masuk ke membenci room kan? kalian. Ya. Ntar aku tunjukkan kau ayatnya. Saya. Bagus kau ini. Kata Yesus, siapa yang tidak membenci keluarganya tidak bisa mengikuti dia. Nah, nih. Mana? Iya, kau buka dulu. Kau buka ayat Lukas 14:26. Kau ada Bible kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kepada para penjahat lemah lembut kalian, ditampar pipi kiri kasih kanan, tapi itu alegori, bukan
faktanya. Tapi kepada keluarga Ditunjukkan ke sendiri kamera, Kak. diajarkan Kayak tadi yang berbagi layar, bagi kau layar. pengen aku buka dulu di ini di handphone itu. Nih, aku tunjukkan kau di ininya. Nggak ada kau punya Bible rupanya. Aku di Nggak ada kos ini, di Bible-mu? kos kawan. Di kos kawan ini. Kuliah kau rupanya. Kuliah kau, Dek. Mau ambil kuliah semester 1. Oh, ngambil jurusan apa, anak bunda? Masuk di manajemen. Oh, manajemen. 1000 tambah 1000 berapa? Enggak usah lah, udah lulus aku dari situ. Ya makanya bunda tanya 1000 tambah. Enggak, mana tahu kadang orang Tritunggal nih kadang Bunda nggak belum paham tahu. 1000 tambah 2000 Bunda, 2000. 2000. Kalau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? Keyakinan beda Gagal sama kok di- ilmu, logika. gagal kok di Beda. manajemen. Gagal kok di manajemen, Dek. Kalau aku dosen muda ku DO kau, Dek. Luka. Nggak seneng lah Tapi aku. nggak apa-apa. Iya ya. Nggak apa-apa lah kalau punya murid kayak gini daripada menyesatkan ya kan. Lukas pasal 14 nomor 26. Giliran uang paham dia. Giliran makan bakwan bayar makan 3 bayarnya 1. Agama beda sama ilmu logika, beda. Iya, agamamu tidak bisa dipahami dengan logika gitu. Enggak, oke. Kalau logika kan seperti yang abang, Nggak jujur Ananda ini loh. Udah. kalau logika kan Ini aja seperti dulu. yang abang bilang tadi, bisa enggak? Kok abang pula aku nggak berjenggot. Enggak, Bang Paru Bunda. tadi. Kenapa Bang Paru? Ya, tadi kami di Ini udah nggak usah kemana-mana dulu, Udah, anak oke, bunda oke. dulu, anak bunda ini dulu. Berapa umurmu anak bunda? Masih 17, 18, 20? Ini anak bunda. Lukas 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh. Ajaran Yesus. tolong buka di kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika apa? Kok bawa Deuterokanonika? Kau Protestan atau Katolik? Itu nggak penting sebetulnya. Buka aja di penting situ. lah orang Di situ orang buka. orang Di situ buka. Protestan. Iya, yang mana? Tunggu dulu, bentar ini lucu Aku nih ya. Katolik. Oh, Katolik, pakai Deuterokanonika. Deuterokanonika Iya, kitab apa? Itu ayat tadi yang Bunda buka tadi. Apanya? Deuterokanonika. Coba kau buka sendirilah. Yang mana? Kan Lukas di 14:26. Terus ada di Deuterokanonika ayat itu. Ada. Yaudah Buka kau aja. carilah sendiri. Ya kau lah yang buka. Kok aku pula Atau yang HP bingung mana nggak Deuterokanonika. bisa live lagi nanti kita. Aduh, Mak Jang. Deuterokanonika itu apa, Dek? Itu kitab tapi versi Katolik. Di kitab apa kalau gitu? Hah? Di kitab apa Deuterokanonikanya, Dek? Lukas tadi loh. Dek. Kau lah yang bukakan akses Katolik, aku nggak tahu mana ininya, linknya. Ya udah nggak tahu memang ya kan. Aku ya Allah, inilah aku bilang, teman-teman Kristen janganlah nekat yang nyata. Kalau kalian memang sudah belajar, nggak apa-apa kalian coba menjelaskan. Tapi kalau kayak gini sedih aku. Astagfirullah. Nggak bisa lo dibuka. Coba. Kak. HP-nya cuma satu di sini. Ya Allah ya Tuhan. Coba jelaskan dulu apa itu Deuterokanonika. Jelaskan dulu kitab apa menurut itu. ajaran Katolik. Apa aja nama kitabnya? Kitab kedua. Kitabnya apa aja isinya? Ada kitab Tobit, ada kitab Makabe, ada kitab Judit. Yang mana? Ada kitab Lukas di dalam Deuterokanonika gitu. Kan kakak tadi buka Lukas, ya udah buka aja Lukas. Iya. Lukas itu kan kita Iya. Injil sinoptik, Dek. Ya udah buka aja yang kakak buka tadi menurut Kan udah Google kebuka kakak. Tapi tadi, tuliskan kenapa di kok lari ke menurut Deuterokanonika? Menurut Deuterokanonika, Deuterokanonika itu ada Tobit, Yudit, kitab kebijaksanaan, Tinggal Sirah, buka Baruk, aja, Makabe Tinggal 1. buka aja. Ya yang mana, dibuka aja. Dek? Yang mana? Astagfirullah. Ini kan. Jadi kakak yang buka tadi apa? Kakak buka tadi apa? Yang gue buka itu Biblos karangan Lukas, Injil Ya udah, sinoptik.
Kenapa kita Oke. lari ke Deuterokanonika? Dari kitab Katolik kedua, aja buka, Dek. biar lebih simpel kakak. Mungkin nanti Emangnya beda kitab Lukas Katolik dengan Protestan, Dek? tinggal dibuka aja loh kak. Aduh. Iya, tapi kau suruh aku buka Deuterokanonika tuh kitab. Ketik aja lah. Kan aku bilang dalam kitab Deuterokanonika, kitab kanon kedua, kanon ini yang tidak diterima orang Protestan ini, ya. Masa Bunda ngajarin begini? Tobit, ada Yudit, ya, ada kitab kebijaksanaan, ada kitab Sirach, ada kitab Baruk, Makabe 1 Makabe, 2 Makabe. Dia mana kitab Lukas dalam Deuterokanonika, Dek? Aku bingung, aku baru tahu ada Lukas di Deuterokanonika. Nggak, serius. Aku bingung. Emang Lukasnya orang Kristen Protestan dengan Katolik beda ya, Adin? Ya, Ada dari tadi aku Ananda? bilang buka aja kak, tapi ya udah. Iya, apa yang mau Bunda buka, Nak? Kitab Deuterokanonika itu. Tinggal dibuka aja. Bukan, Tinggal Nak. dibuka aja. Iya, Nggak usah. apa? Aku Ketik aja, ketik yang kakak buat tadi. Oke, ketik ya. Lukas tadi kan? Deuterokanonika. Enggak, Lukas Itu tadi, bukan Lukas yang kakak cari Deuterokanonika. tadi. Itu kitab Lukas namanya, bukan Deuterokanonika, Dek. Ini alasan kan udah, berarti nggak mau kakak membuka, udahlah, wih. Nggak, coba dulu. Adik paham apa itu Deuterokanonika? Tahu arti Deuterokanonika? Coba jelaskan apa. Coba, Uni mungkin ya nggak paham, mungkin karena Uni keterbelakangan mental, mungkin ya nggak punya Roh Kudus, keterbelakangan mental, perempuan otak separuh kata orang Kristen kan, nggak paham aku apalah definisi Deuterokanonika itu. Coba lah dulu. Apa, Dek? Arti Deuterokanonika itu apa? Dek? Tengok ya Kak Ripa, Kak Uni. Iya. Tadi Panggil kakak Bunda, buka panggil Lukas Bunda. itu Udah yang tua aku. kalau tidak membenci, yang membenci itu di mana? Itu kitab Lukas. Kakak membuka itu menurut namanya apa? Injil Sinoptik. Loh, menurut apa? Menurut terjemahan baru Lembaga Alkitabiah Indonesia. Oke, gini, buka aja di ayat Lukas. Jadi Deuterokanonika tadi udah selesai. Buka aja di ayat Lukas tadi yang kakak buka tadi. Kan memang buka kitab Enggak, Kakak, Lukas sebetulnya- kita dari tadi, Dek Ganteng. Ananda. Iya, tapi menurut Apa? ya kakak udah buka kitab Lukas tadi kak. Kan adik sudah lihat Bunda membuka kitab Lukas versi terjemahan baru, Dek, tadi. Kenapa kita harus ke Deuterokanonika? Deuterokanonika yang mana? Kitab mana? Kitab Yudit, kitab Makabe yang mana, Takut Dek? ya kakak. Nggak kakak buka pun. Iya, Bunda bingung. Buka Deuterokanonika yang mana, Bunda? Ketik aja sih itu Lukas yang kakak cari tadi. Lukas berapa yang kakak cari? Lukas pasal 14:26 gitu. Terus? Lukas ayat 4 Lukas 4 ayat 26. Iya. Nah, tambahkan saja menurut Deuterokanonika. Cek GPT, apakah ada kitab Lukas menurut Deuterokanonika, Cek GPT? Pertanyaan jitu, Uni, dan jawabannya jelas. Tidak, kitab Lukas tidak termasuk Deuterokanonika. Babi Bosek Ustagi seperti. Kitab Lukas adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru bersama dengan Matius, Markus, dan Yohanes. Ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan Paulus. Diakui oleh semua cabang utama Kristen, Katolik, Protestan, Ortodoks. Bukan bagian dari... Sabar ya. Chat GPT, coba jelaskan apa itu Deuterokanonika. Oke, kita bahas dengan bahasa santai dan jelas ya. Deuterokanonika adalah nama untuk kitab-kitab dalam Alkitab yang diakui oleh Gereja Katolik dan Ortodoks sebagai suci, tapi tidak diakui oleh orang Yahudi dan Gereja Protestan. Kenapa namanya Deuterokanonika? Deutero artinya kedua, kanonika artinya daftar kitab suci.
Jadi Deuterokanonika daftar kitab suci tingkat 2. Bukan maksudnya palsu ya, tapi diakui belakangan setelah kitab-kitab utama Perjanjian Lama. Coba titik ups, yang sering disebut antara lain Tobit, Yudit 1 dan 2, Makabe, Baruk, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Sastikus. Dan ada bagian tambahan dalam kitab Daniel dan Esther juga. Pelajaran itu country service. Nah, Ananda Bunda, anak Bunda yang ganteng sekecamatan, kitab Deuterokanonika itu kanon yang belakangan muncul. Di dalamnya ada beberapa jumlah kitab, ada beberapa Oke, gini, buka kitab. aja ayat yang tadi, yang Bunda buka itu tadi. Buka aja itu. Yang Bunda buka itu Ananda, namanya kitab Lukas. Lukas pasal ke-14 nomor 26. Lukas 4 Coba. atau 14 tadi? Lukas pasal 14 nomor 26 anak Bunda. Nah, jadi anak Bunda harus Nah, paham nih. Sebentar. ini aja Mungkin menurut ajaran inilah Katolik. kenapa inilah yang menyepelekan pendidikan. Jadi begini. Kalau kamu mau menjelaskan namanya magisterium. Nah, kamu yang harus membawakan kepada saya magisterium. Kenapa? Kami orang Islam ini kalau sudah berkaitan dengan magisterium lah dan lain-lain lah, kadang kami aksesnya kami nggak tahu yang valid tuh yang mana. Magisterium kami, saya aja punya temen dokter loh, saya aja nggak berani minta magisteriumnya. Sama seperti saya akan minta Talmud kepada orang Yahudi itu. Nah, sekarang gini, pelajarilah dasar-dasar agamamu dulu adekku. Kalau adek naik ke sini ingin membela iman, tidak masalah, kami bangga, kami acungi jempol, anak-anak kritis, anak-anak pintar. Tapi minimal pelajarilah. Nggak mungkin Roh Kudus aja yang diandalkan untuk menjelaskan agamamu. Ya, dari tadi kami sudah peringatkan. Anak Bunda, coba bertanya saja tentang agama Islam atau tentang pemahaman kami tentang Kristen. Minat kau dapat ilmu di sini. Contoh tadi, Deuterokanonika ternyata adik tidak tahu. Nah, biar nggak salah, gimana orang Kristen mau ngajarin saya? Bagaimana Anda mau mengajarkan saya, Bang Faruk dan Bang Dio, terkait agama Kristen? Anda saja tidak tahu hal yang mendasar dalam kitab Anda. Jangan-jangan Anda nggak tahu Septuaginta juga nih. Jangan-jangan Anda nggak tahu teks Mesorah nanti. Jangan-jangan Anda tidak tahu konsili-konsili yang telah berlangsung. Saya belajar itu. Jadi ketika kamu minta saya buka kitab Lukas dalam Deuterokanonika, itu sedang mempertontonkan kamu tidak tahu sama sekali Adinda. Makanya mending di sini belajar. Mending belajar, tanya kira-kira mau apa yang mau ditanya, apa yang kamu pahami tentang agamamu. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, terkait tentang kami di sini diskusi, kami tidak mengajak kalian jadi Islam. Kami mengajak kalian berpikir dan mengajak kalian menggunakan akal dan mengajak kalian untuk memfungsikan critical thinking supaya kita cerdas beriman. Jadi nggak ada kami ini tuh menyerang akidahmu. Jangan bawa kasus-kasus orang lain ke sini. Kita diskusi bagus-bagus. Makanya Uni dari tadi sudah ngomong sama Ananda dari tadi tuh. Bertanya ya, Bang Faruk sudah bilang kan di awal, Bunda Gembala ini dia tidak mau kalau bertanya-tanya aja, dia maunya ditanya. Beda sama orang Kristen. Bunda lebih mau mengedukasi anak-anak Bunda yang kurang paham. Nah, sekarang anak Bunda mau apa lagi? Coba. Bunda nggak mau mempermalukan anak orang di sini. Karena Bunda mau menghargai, mau memanusiakan manusia. Karena Bunda tidak jauh lebih tidak lebih pintar dari orang-orang. Bunda terlihat pintar tapi belum tentu pintar, ya. Bunda mungkin terlihat pintar karena kalian terlalu downgrade. Bunda sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar di sini. Tapi jangan ditolak kebenaran itu. Ketika kamu tidak bisa membantah argumentasi, jangan lari kemana-mana. Pelajari baik-baik. Kan bentar lagi mau kuliah. Di ranah akademik, ketika kamu kuliah, itu menggunakan metode. Metode itu yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan hasil informasi bahwa apakah itu kebenaran atau tidak benar. Nah, ketika kamu di sini membela imanmu, makanya saya tadi tanya, apa kapasitasmu Ananda? Ketika kamu bilang nggak sekolah, bagi kami nggak boleh umat Islam itu berbicara yang bukan kapasitasnya. Memang ilmu itu bukan hanya dari dunia akademik, Dek. Dari pengalaman pribadi juga. Misalnya saya nih, saya tidak perlu sekolah untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ibu yang baik dan benar. Karena saya pernah jadi ibu gitu loh. Jadi gitu anakku. Di sini tuh tempat kita belajar dengan cara yang tenang, dengan candaan. Tapi kalau kamu ngegas di sini mengklaim tapi nggak bisa buktikan, saya marah. Saya nggak mau umat
saya nggak usah pakai agama deh. Saya nggak mau negara Republik Indonesia ini melahirkan anak-anak muda yang hanya ke doktrin tapi nggak mau membuktikan dulu kebenaran itu. Ada anakku sayang. Bunda mau kamu cerdas. Bunda mau kamu tahu tentang apa yang mau kamu omongkan, minimal mengerti dengan apa yang diucapkan. Begitu loh, adikku, anakku. Silakan, mau Iya, apa yang iya. mau disampaikan? Yang mau aku sampaikan, Anda boleh pintar, boleh mengajarkan yang lain. Tapi tolong jangan ada kayak mengejek gitu. Anda mengejek dari tadi sebetulnya. Oke. Coba definisi mengejek itu apa? Saya tanya, definisi mengejek apa? Bisa membedakan satir dengan mengejek nggak? Mengerti arti, pernah belajar bahasa Indonesia kan dulu waktu SD kan? Iya, belajar. Bisa membedakan mana satir dan mengejek? Bisa. Coba, apa definisi mengejek? Apa definisi satir? Coba. Kalau mengejek itu mengatakan hal yang lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dan itu tidak benar. Oke, kita sepakati itu dulu ya. Taruhlah saya sepakat dengan definisi kamu. Coba tunjukkan apa yang saya lakukan mengatakan hal buruk yang tidak seperti itu. Apa contoh diksinya yang bisa kamu buktikan dari sepanjang kita ngobrol dari tadi? Anda mengatakan tadi bahwasanya Yesus kami itu lemah. Kalau Anda memang betul-betul menghargai sebentar. dari mulut Sebentar. yang berpendidikan seperti, tunggu, dengar dulu. Ya, Dari sebentar, mulut tunggu dulu. Jangan, udah cukup. Nggak usah nasihati saya. Kok nggak berhak menasihati saya? Itu sudah Bukan menasihati menasihati. namanya. Kok Kristen? Tidak, Itu sudah tidak. nasihatin. Aku cuma tanya. Aku cuma minta bukti. Jangan panjang kali lebar, Dek. Buang-buang waktu. Aku udah bersabar nih. Oke, bukti-bukti kan? Ketika kau membuktikan aku mengejek, kau bilang aku mengatakan Yesus itu lemah. Kau tahu sebelum kau naik, kawan kau Kristen mengejek nabiku yang perkasa, artinya keperkasaan itu sebuah hinaan menurut kawanmu. Justru kebanggaan adalah kelemahan. Konsekuensi logik menghina keperkasaan artinya memuja kelemahan. Makanya kutanya sama kalian satu persatu dari tadi. Tuhan kalian punya alat vital, itu fakta. Dia bersunat kok. Ketika kalian menghina Nabi Muhammad karena dia perkasa, ini lucu loh, menghina orang tampan loh. Orang tampan, orang perkasa malah dihina. Pertanyaannya, apakah Tuhan kalian itu alat vitalnya kuat atau lemah? Kenapa saya harus bertanya? Karena kalian menghina keperkasaan orang. Maka parameter hinaan itu apa? Apakah lebih hebat orang yang lemah atau orang yang perkasa? Ternyata kalian menghina orang perkasa. Berarti menurut ideologi kalian, orang hebat itu orang yang lemah. Makanya aku bilang, berarti menurutmu Yesus itu impoten. Karena menurut kalian orang perkasa itu hina. Justru kebalikan, akal kalian kebalik. Nah, saya menggunakan konsekuensi logik kawan-kawanmu, bukan saya yang bilang. Makanya saya berkali-kali nanya, nggak kalian jawab-jawab juga. Kan saya tanya dari tadi. Kan saya tanya sama kamu. Kamu bilang saya menghujat. Saya tidak mengatakan Yesus lemah karena nggak ada sebab. Tapi itu proposisi dari kalian sendiri. Tadi kawanmu yang bilang itu. Iya, tapi Jangan curhat lah. Udah selesai curhatanmu. Saya sudah buktikan kalau kau gagal menuduh. Kau datang ke pengadilan pun kau kalah depanku. Yesus tak mampu kalau kita menyelamatkanmu. ngomong, itu Karena ini sebenarnya harus setara masalah waktunya, kebenaran. kan? Harus setara. Anda ngomong Nggak ada 2 menit, setara 10 waktu, detik. kecuali kita sepakat untuk diskusi. Kecuali kau setara ilmunya sama aku, kau memang seorang pendeta, evangelis, dan memang kusepakati diskusi setara kita. Kau di sini anak gembalaku, masa anak murid banyak bicara daripada guru? Di mana kau belajar itu? Ketika kau masuk ke sekolah, siapa yang lebih banyak bicara, guru atau murid? Banyak kali yang kau salah ya. Ini kau masuk kuliah nih didepak kau sama dosen kalau dek kalau kayak gini. Ngeyel karena benar nggak apa-apa. Ngeyel karena botol jangan. Disuruh menjelaskan Trinitas. Apa-apa yang kau sampaikan. Kami yang lebih Islam, yang orang Islamnya lebih paham tentang bagaimana Trinitas menurut Bapak Gereja. Kau bilang kau menjelaskan Trinitas, tapi kau masuk ajaran Sabelius. Nggak sadar kau itu. Jadi ketika kau nggak ada ilmu sama sekali, jangan paksa bicara. Jangan paksa bicara. Karena itu kau menelanjangi dirimu sendiri pada akhirnya. Sama kau kayak Mama Gufron nanti. Lebih baik kau ajarkan bahasa cacing di sini. Nggak ada ilmu tapi banyak bicara. Kalau saya nggak sombong. Saya realitas. 6 tahun saya berdebat bukan dengan orang Kristen awam. Pendetamu sudah saya hadapi. Pendetamu sudah saya hadapi.
Ngapain saya harus berdebat dengan orang awam ketika pendeta kalian aja babak belur sama aku? Apologetmu semua siapa yang nggak kuhadapi itu? Kalian yang awam nggak belajar mau menghadapi saya diskusi. Saya nggak sombong. Saya justru menghargai kalian biar kalian nggak nampak kali babak belurnya. Kenapa? Pendetamu aja babak belur depanku. Denom apa? Beni Irawan tuh bukan pendeta tuh, tapi Unitarian tuh. Nggak ada lagi muncul sekarang. Friend Donald yang masuk penjara tuh Unitarian tuh. Denom mana lagi? Pak Jody Endarto semua. Siapa? Argumen menang kalah tuh memang aku nggak butuh. Tapi ada nggak pendeta kalian yang bisa mengimbangi narasiku, pengetahuanku tentang kitab kalian? Berarti Anda tidak mengimani agamaku. Apa yang dimaksud dengan agamaku? Ya, apa maksudnya ayat itu? Apa maksud ayat itu? Jangan kau ajarkan aku tentang Al-Qur'anku. Saya tanya, apa maksud agamamu untukmu, agamaku untukku, apa maksudnya? Loh, kok kau nasihati saya tentang Al-Quran saya? Makanya saya ingin tahu. Loh, kau membawa narasi terjemahan Al-Quranku. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Kau bilang saya tidak beriman. Saya tanya, apakah yang dimaksud dengan agamamu, agamaku, agamaku? Apa kaitannya dengan dialektika? Apa relevansinya? Kau tahu tentang ayat itu? Bisa kau jelaskan sama aku maknanya, maksudnya? Anda bahas-bahas Kristen sebetulnya dari tadi. Kalau Anda memang cerdas, Anda 6 tahun studi di sana, studi di sini, cerdaskan aja umat Anda. Umat Anda butuh itu. Loh, kok kau yang ngatur? Yang diajak. Kenapa kau yang ngatur saya mau mencerdaskan siapa? Mau ku cerdaskan hantu belau nggak ada urusannya samamu loh, Dek. Kecuali kau yang gaji hidupku. Iya, bagus cerdaskan mau hantu ku belau cerdaskan aja. tuyul, ya nggak ada urusannya samamu itu. Tuyul aja, apa tuyul urusannya aja. samamu? Iya, apa urusannya Tengok ya, samamu? gini loh. Kau nggak logika. Kau Tunggu dari dulu. tadi. Apa urusanmu samaku? Mau mencerdaskan setan pun aku, apa urusannya samamu? Nah, aku Dek? mintalah dulu. Jelaskan dong apa itu yang dimaksud agamamu, agamaku. Nah, dari tadi lah kau begini bertanya aja. Ini ngomong tak kemana tapi giliran dibalikkan mencret. Gini ya, Apa urusan anak Teos? dengan Diam Anda dulu, mengurusi anak agama Teos. Anda, agama saya? Apa urusan Anda mengurusi agama saya? Apa urusannya? Oke, urusanku adalah sebagai seorang muslimah yang gerah mendengarkan kalian yang memframing agamaku, yang bertanya tentang agamaku. Aku belajar agama kalian untuk membuktikan kalau kalian banyak menipu. Ini aku belajar agamaku. Belajarlah agamamu untuk diamalkan. Udah turun kau, Bukan udah. untuk membalas. Kok kau pula yang ngajarin? Kok kau pula yang ngajarin aku? Kok berubah kau jadi ustadz di sini? Kok agamamu aja kau nggak paham? Di sini. Nggak bisa kau ngatur-ngatur aku. Aku nih bukan pembantu dan budak lo deh. Matikan dulu. Anda memang paham. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Bahkan kau suruh turun kau. Minta tolong kau sama Yesus nggak bisa kau lo. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.